Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 5 Min 2 Malang? Kali ini kalian masih belajar dengan Bu Indah Kusuma Astuti. Mudah-mudahan meskipun pembelajaran secara daring, anak-anakku harus tetap semangat. Pada pembelajaran hari ini, yaitu pada materi IPA, kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada hewan dan sistem pencernaan pada manusia. Contoh sistem pencernaan pada hewan itu yaitu pada sapi. Sistem pencernaan pada sapi ini berbeda dengan manusia. Sapi memiliki lambung yang jumlahnya lebih dari satu. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya lebih besar. Lambung terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Setelah makanan dikunyah oleh sapi, makanan masuk ke bagian lambung. Yang pertama yaitu masuk di rumen. Rumen ini biasa disebut dengan perut besar. Di dalam rumen, pencernaan dibantu oleh mikroba atau bakteri. Setelah makanan dikunyah untuk yang kedua kalinya, maka makanan masuk ke retikulum. Retikulum juga biasa disebut dengan perut jala. Di dalam retikulum, makanan mengalami fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian, setelah dari retikulum, makanan masuk ke omasum. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Dan selanjutnya, makanan masuk ke abomasum, atau disebut juga dengan perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung, karena di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia dimulai dari makanan masuk ke mulut. Setelah dikunyah di dalam mulut, maka menuju ke kerongkongan. Setelah ke kerongkongan, lalu menuju ke lambung. Setelah itu ke usus halus dan usus besar, dan yang terakhir adalah di anus. Nah, berikut ini coba perhatikan proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Di dalam mulut, makanan dikunyah menggunakan gigi. Selanjutnya, makanan ditelan ke kerongkongan. Setelah itu, proses pemecahan makanan dari zat kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim terjadi di dalam lambung. Selanjutnya, proses sari-sari makanan diserap oleh usus halus. Setelah dari usus halus, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak dipergunakan oleh tubuh, maka dikeluarkan melalui anus. Demikian tadi sudah kita pelajari, yaitu tentang sistem pencernaan pada hewan dan juga sistem pencernaan pada manusia. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Sampai berjumpa lagi dengan Bu Indah Kusuma di materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.